Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan bukan kudrat dan iradatnya kita kembali bersama pada kuliah malam ini. Insya Allah penceramah kuliah ini adalah Ustaz Al-Karam, Ustaz Abai Sumari. Dan sebelum itu, untuk menambah rahmat dan keberkahan kuliah ini, mari kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Rafi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى كل حسنة بعشر أمثالها حتى 700 ضعف إلا الصيام الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah
serta para remaja Masjid At-Taqwa, mobil khusus pengurus DKM, hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Rijal serta para pengurus lainnya. Alhamdulillah kita berada di hari yang ke-14 bulan Ramadan. Begitu singkat, sangat singkat. Tak terasa Ramadan tidak pernah mentoleransi kita. Dia akan berjalan terus. Siapa yang bisa memanfaatkannya, maka dia akan meraihnya. Siapa yang berleha-leha malam Ramadan nonton bareng bola, ya Allah, aina Ramadanikum, di mana Ramadan kita? Padahal Bapak Ibu sekalian, kita mengenal Imam Abu Hanifah selama Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Imam Syafi'i muridnya 60 kali khatam Quran selama Ramadan. Imam Malik itu ahli hadis. Imam Malik itu banyak pengajian kajian hadisnya. Begitu Ramadan datang, pengajiannya libur, fokus untuk bulan Ramadan. Itu ulama-ulama besar. Kalau kita naik lagi ke sahabat Nabi, siapa Abu Bakar, siapa Umar, Utsman, Ali, sampai Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang kebaikan-kebaikan sahabat. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan ya, tapi mudah-mudahan ini mengingatkan lagi. Ya Jibril, sifli hasanatu Umar. Wahai Jibril, beritahu kepadaku bagaimana baiknya Umar di hadapan Allah, derajatnya Umar bin Khattab di hadapan Allah. Kemudian Jibril menjawab, ya Rasulullah, lau kanal bahru midadan wal asjaru aqlaman, andaikan laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis kebaikan dan kehebatan Umar bin Khattab, lama hasartuha, itu tidak cukup. Masya Allah, nggak cukup untuk menulis betapa mulianya Umar bin Khattab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifli hasanati Abi Bakr, kalau Abu Bakar gimana? Kata Jibril, hasanatu Umar hasanatun min hasanati Abu Bakr. Kebaikan Umar yang luar biasa itu baru satu dari kebaikan Abu Bakar Siddiq. Tapi tetap ya, sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi, kemuliaannya tercatat rapi di Lauhul Mahfuz oleh Allah, tetap di bulan Ramadan mereka fokus untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yubashiru ashabah, Rasulullah memberi kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya tentang bulan Ramadan. Siapa Bilal? Bilal yang udah pasti masuk surga. Orang terompahnya aja terdengar di surga ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Tapi Bilal tetap menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya.
serajin-rajinnya, sesemangat-semangatnya. Sahabat-sahabat Nabi yang dijamin Nabi masuk surga, 10 orang sahabat Nabi, tetap ketika Ramadan itu datang, mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Bagaimana dengan kita para jemaah sekalian? Kita sama-sama berusaha memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena inilah harapan kita. Ramadan ini harapan kita. Harapan di mana Ramadan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap Ramadan ini sebuah beban. Memang sebagian saudara kita puasa itu berat. Ayatnya aja seberat perang dan melaksanakan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ditulis atasmu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, wahai orang beriman dicatat ditulis atasmu berperang. Jadi berpuasa beratnya sama dengan berjihad, berperang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, orang beriman diwajibkan atasmu qisas, melaksanakan hukum Allah, memancung kepala orang yang membunuh dan lain sebagainya. Tapi tetap Allah memberikan perintah. Walaupun ada beratnya, laparnya, puasanya, tetap itu adalah nikmat Allah. Nabi berperang di jalan Allah. Perang apa? Perang Badar. Kapan? Siang hari. Bulan apa? Bulan puasa. Boleh buka nggak? Enggak. Harus puasa? Iya, puasa terus. Musuh gimana? Oh, musuh lebih banyak. Perlengkapan mereka gimana? Oh, lebih hebat. Kuda mereka gimana? Kudanya hebat-hebat, untanya hebat-hebat. Berperang di siang hari bulan Ramadan. Musuh lebih berat lawannya. Peristiwa yang memberatkan itu dengan indah Allah katakan, liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ternyata ibadah jihad yang berat itu kata Allah tujuannya adalah liyutimma ni'matahu, untuk menyempurnakan nikmat Allah. Jadi Ramadan ini liyutimma ni'matah, Allah hendak menyempurnakan nikmatnya dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Ramadan ini adalah nikmat dan Allah menyempurnakannya untuk kehidupan kita. Karena Allah sudah menciptakan alam semesta yang nampak atau yang tidak nampak. Makhluk yang nampak atau yang tidak nampak, itu semuanya sudah berjalan di atas sunnatullah, tidak berubah. Saya ulang ya. Allah sudah menciptakan kehidupan dan isinya, baik yang nampak atau yang tidak nampak, dan itu akan dijalani oleh manusia, tidak berubah. Sunnatullahnya begitu. Contoh, di dalam Al-Quran Allah berfirman banyak ayat, khalaqallahu samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ini senjata orang kafir. Kata orang kafir, katanya Tuhan kamu maha kuasa. Di surat Yasin tiap malam Jumat dibaca, innama amruhu idza arada syai'an
ayyakula lahu kun, katanya tinggal kun doang, fayakun jadi. Kenapa menciptakan alam semesta ini butuh 6 hari? Berarti Tuhanmu masih punya kelemahan. Karena nggak ngerti, jadi bingung. Mari kita lihat ayat ini. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ini 6 harinya di hadapan Allah. Berarti di hadapan kita berapa hari? 1 hari di hadapan Allah berapa? Di hadapan kita 1000 tahun. Surah Al-Hajj ayat 47. Inna yawman inda rabbika bi alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi kalau di hadapan Allah sehari, perhitungan kita 1000 tahun. Kalau kata Allah, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, berarti 6000 tahun. Loh, katanya innama amru idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Kenapa membuat hikmahnya menciptakan langit dan bumi sampai 6000 tahun? Di mana kekuasaannya? Yang katanya maha kuasa. Maka mari kita lihat. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah waktu, masa. Jadi ketika langit dan bumi ini diciptakan sudah ada masa, sudah ada waktu. Nah, gitu ya. Nah, menurut sunatullahnya untuk menciptakan langit dan bumi karena sudah ada waktu, maka Allah maha konsisten dengan apa yang Allah ciptakan. Itu butuh waktu selama 6 hari atau 6000 tahun untuk menciptakan langit dan bumi. Sebab manusia makhluk itu hidup berada di antara ruang dan waktu. Ruangnya belum ada, waktunya sudah ada. Nah, Allah menciptakan semua yang Allah ciptakan itu Allah syaitan. Menciptakan segala sesuatu itu Allah maha konsisten, tidak melanggar apa yang Allah ciptakan. Bukan Allah tidak sanggup menciptakan langit dan bumi dalam 1 sekian kun fayakun, bisa. Tapi Allah mengajarkan konsisten kepada kita apa yang Allah pernah ciptakan, yaitu masa. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada masa. Maka langit dan bumi diciptakan saat itu harus ada waktu selama 6 hari atau 6000 tahun dalam hitungan kita. Nah, kita yang hidup diatur oleh Allah pun sama. Allah menciptakan alurnya. Ada kehidupan, ada kematian, ada pergantian waktu. Wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas. Kami putar kehidupan di antara manusia. Ada yang mati, ada yang lahir. Ada yang pergi, ada yang datang. Ada kehidupan, ada kematian, ada yang nampak, ada yang gaib. Dan ada dunia, ada akhirat. Itu semuanya sudah Allah atur. Dan sunatullahnya manusia akan menghadapi namanya alam akhirat. Gimana perjalanannya? Tidak langsung alam akhirat, ada alam barzakh dulu. Alam barzakh ada alam kebangkitan. Ada alam mahsyar. Udah alam akhirat nih. Hisab, mizan, semuanya sudah Allah tentukan. Tidak berubah. Allah sudah siapkan surga dan neraka untuk ditempati orang-orang yang beriman surga,
yang bertakwa, dan orang-orang kafir, munafik, musyrik di neraka. Itu sudah Allah tentukan. Nah, karena Allah Maha tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa selamat melewati alam akhirat. Tidak ada satupun manusia. Tidak ada. Nah, karena Allah Maha tahu, maka Allah bimbing, Allah latih, Allah training kita di Ramadan untuk mempersiapkan diri. Ramadanlah harapan kita, digembleng oleh Allah untuk mempersiapkan diri, karena kita tidak sanggup mengadakan perjalanan akhirat yang sedemikian rupa. Makanya Allah bentuk dulu kita agar kita termasuk orang yang layak diselamatkan. Jadi tidak ada yang selamat di akhirat. Tidak ada. Yang ada adalah yang diselamatkan. Nah, untuk menjadi manusia-manusia yang layak diselamatkan, gitu loh Pak ya, oleh Allah dilatih dulu, ya, diberi nikmat. Apa itu Ramadan? Suruh berpuasa 1 bulan. Ada yang sunnahnya di luar bulan Ramadan. Ya, ada taraweh, ada qiyamul lail, ada i'tikaf, segala macam dilatih. Untuk menjadi apa? Untuk apa? Untuk menguatkan fungsi kita diciptakan. Sekali saya ulang, untuk menguatkan fungsi kita diciptakan sebagai manusia. Memang kita fungsinya apa sih diciptakan oleh Allah? Dalam Al-Quran, Allah menciptakan kita hanya dengan 2 fungsi. 1, surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Fungsi kita diciptakan oleh Allah adalah Abdullah, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya. Menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ingat, fungsi kita diciptakan untuk menjadi Abdullah, menjadi hamba yang nurut. Ketika Allah perintahkan, cukup sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa pikir-pikirna. Ketika datang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sami'na wa ata'na. Aqimus shalah wa atuz zakah, sami'na wa ata'na. Anishkurli wa liwalidayka, sami'na wa ata'na. Wa atimul hajj wal umrah lillah, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Inilah Abdullah. Nah, di Ramadan ini dikuatkan fungsi ini. Dengan cara apa Allah menguatkan fungsi Abdullah ini? Dengan cara dilipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan. Masya Allah. Tadi kita sholat qabliyah subuh. Sholat qabliyah subuh itu kata Nabi, apa pahalanya? Lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau di bulan Ramadan gimana? Di bulan Ramadan sholat qabliyah itu
pahalanya menjadi sholat wajib. Masya Allah. Berapa kali dunia itu? Waduh. 2 rakaat sholat qobliyah subuh, kata Rasulullah, lebih baik dari dunia dan isinya. Di bulan Ramadan naik kelas, pahalanya menjadi pahala sholat wajib. Ya Allah, berapa kali dunia itu? Yang wajib berapa? Yang wajib Allah beri ganjaran sampai 70 kali sholat subuh. Saya nggak tahu berapa kemuliaan yang Allah berikan. Insya Allah. Dikokohkan nih sebagai Abdullah ini. Ayo. Tidak ada ibadah di bulan Ramadan kecuali dilipat gandakan. Kalau Kiai Toto, ketua MUI kita, terakhir saya ikut tarhib Ramadan dengan beliau. Kata beliau, Ramadan itu ibarat kita membeli ciki, Ustaz Obay, membeli ciki, hadiahnya Kijang Innova. Ya. Masya Allah, ciki berapa? Ya. Itu ibarat beliau, beli ciki, hadiahnya Kijang Innova, hadiahnya Fortuner. Itu bulan Ramadan. Ya. Kenapa kita tidak bersemangat? Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Di hari-hari biasa setiap kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Allah. Illa siyam, kecuali puasa. As-sawmu li wa ana jazibi. Puasa itu milik aku dan aku yang akan memberinya. Makanya pahala puasa itu tidak ada satu ayat ataupun hadis yang menyebutkan angka berapa pahala puasa Ramadan. Tidak ada. Yang ada adalah janji-janji yang nyata Allah. Contoh, ada 4 kelompok manusia yang dirindukan surga. Salah satunya adalah orang yang berpuasa Ramadan. Kita dirindukan surga, Pak. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Kata surga, aku juga rindu kepadamu. Jadi ketemu tuh antara doa dengan situasi surga itu sendiri. Surga rindu, Pak, insya Allah. Ya, nggak ada angka pahala kan? Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga ada pintu. Yuqalu ar-rayyan. Disebut pintu ar-rayyan. Pintu VIP kelas. VIP kelas itu apa? Very very important person. Betul-betul pintu khusus bagi orang yang berpuasa Ramadan akan memasuki pintu itu, namanya ar-rayyan. Masya Allah. Nah, dikuatkan menjadi Abdullah, menjadi orang-orang yang kaya dengan pahala, menjadi orang-orang yang nggak terbayang deh pahalanya. Sampai ada hadis, walaupun ini ditolak oleh sebagian masjid, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maksudnya bukan tidur melulu, bukan, tapi qailullah. Qailullah itu kalau bahasa orang tua kita tuh ngelenyap. Misalnya ini udah mau zuhur, jam 11 tidur sejenak.
15 menit sambil nyender. Ini. Tidur menjelang zuhur. Itu namanya qailullah. Ini yang disebut tidur ibadah. Karena tidur itu dilakukan untuk menunjang ibadah kita. Jangan diterjemahkan tidur puasa itu ibadah, hayo wes sare terus. Ya. Sholat subuh sare. Bangun arek zuhur, sholat zuhur sare deui. Bukan itu. Tapi qailullah, tidur sejenak. Atau tidur ibadah, orang berpuasa ibadah itu ketika tilawah di masjid, tilawah nih ada ngantuk, tutup Qur'annya, nyender sejenak, memejamkan mata, itu tidurnya ibadah, gitu loh. Jadi jangan salah paham. Jangan juga menolak hadis ini, karena Mama Abdullah bin Nuh, hadis ini menyetujui bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maksudnya setiap rangkaian-rangkaian ibadahnya ketika dia mengalami ngantuk, sejenak dia istirahat untuk menghilangkan ngantuk. Ya, pemahamannya seperti itu. Bukan tidur terus. Itu yang pertama. Yang terakhir, fungsi kita diciptakan oleh Allah dan ini dikuatkan adalah khalifatullah. Surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya kemudian setelah Ramadan kita akan menjadi hamba-hamba yang Idul Fitri, yang kembali kepada kesucian, kayaumin waladathu ummuh, seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Satu syaratnya, ketika menutup ibadah-ibadah bulan Ramadan sebagai Abdullah, tutuplah dengan semangat khalifatullah. Apa? Membayar zakat. Faminhum sabiqum bil khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Ramadan tuh dia manfaatkan betul. Tiap hari, tiap jamnya dia manfaatkan. Ya, dia tidak ingin kehilangan kesempatan. Dia jauhi hal-hal yang tidak berfaedah. Kunon penting aya nonton bareng segala macam, ya Allah ya Rabb ya. Aduh ya, ini luar biasa gitu. Saatnya Pak, nggak ada lagi Pak Ramadan, kecuali Ramadan yang bisa kita harapkan. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu, di antara pemaknaan bebasnya, takwa itu adalah berhimpunnya semangat karakter Abdullah dan semangat karakter Khalifatullah. Jadilah dia orang-orang yang bertakwa itu. Saya mau jadi Abdullah aja nggak mau jadi Khalifatullah, nggak bisa. Di masjid rajin ngaji, tahajudnya udah keren, pokoknya saya mah nggak mau Khalifatullah, itu mah jihad, nggak bisa. Harus dua-duanya, karena ini paket. Atau saya mah Abdullahnya biasa aja, saya mau jadi pemimpin aja, khalifah. Loh, banyak yang jadi pemimpin, ujung-ujungnya masa jabatannya masuk seragam KPK gara-gara tidak kuat Abdullahnya. Jadi Abdullahnya harus kuat, maka jadi khalifah yang selamat. Gak bisa. Kalau memilih salah satu atau enggak sama sekali, nanti kena ayat Al-Imran 142. Amma sibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga dengan sholatmu saja? Saum?
hajimu? Tidak. Tilawahmu pas salat di masjid? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, sebelum Allah juga melihat kalian adalah khalifah-khalifah Allah di bumi. Berjihad, membangun negara, membangun masyarakat, mengayomi masyarakat, membantu. Kalau kalian tidak itu lakukan, boleh jadi sholatmu tidak mengantarkanmu pada surgamu. Sebab khalifatullah itu nanti perannya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan wallahi kata Rasulullah, ketika di rumah kita ada kemungkaran, apa contoh kemungkaran di rumah kita? Anak tidak sholat, anak tidak mengaji, anak tidak bisa baca Quran. Kemungkaran di rumah kita berdiam diri, wallahi kata Rasulullah, doa-doa orang tuanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masyarakat sini ada perjudian dibiarkan, narkoba dibiarkan, homer dibiarkan, enggak saya kan orang mah di masjid, penghuni masjid itu doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati lah. Jadi jangan membiarkan kemungkaran. Kemungkaran itu tugas khalifah. Siapa? Ya kita khalifatullah. Ngobrol sama RT, RW. Teh, gimana nih? Itu Ramadan warung pada buka. Cek RT teh. Udah biarin deh. Kita mah kita aja yang penting puasa. Oh, enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Doa kita ditolak kalau begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tindakan. Ya sama dengan RW. Ada surat dari lurah bahwa yang buka warung jam sekian sampai jam sekian dan hanya menerima dibawa pulang. Begitu. Coba lihat ke sana dari sini sampai ke Cimanggu sana. Berapa warung yang buka? Ya. Yang orang masuk bebas makan. Auzubillah, Pak. Kalau itu dibiarkan, wallahi yang membiarkannya doanya tidak sampai ke langit atau ditolak oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali pada pembicaraan kita bahwa Ramadan adalah kasih sayang Allah menyempurnakan nikmatnya. Ketika kita dibentuk oleh Allah menjadi Abdullah, menjadi Khalifatullah, menjadi orang-orang bertakwa, maka di akhirat nanti kita oleh Allah dinilai layak untuk diselamatkan. Jadi kan judulnya apa? Tidak ada yang selamat, yang ada yang diselamatkan. Apa kata Allah? Surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha disya. Kita semua, kalian semua kata Allah akan mendatangi neraka. Kita akan mendatangi neraka. Shiratal mustaqim. Karena ini adalah ketentuan Allah yang tidak berubah. Tidak berubah. Dan kabar gembiranya di ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan selamatkan ya orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan Ramadan membentuk manusia-manusia yang bertakwa dengan puasa, dengan sholat, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Sudah dikasih pahala, sudah dikasih ganjaran banyak sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti akan ada hadiah yang paling indah dari Allah, yaitu diselamatkan oleh Allah dalam perjalanan akhirat. Seberat apapun perintah Allah untuk kita, jalanilah, karena itu adalah
nikmat terbaik yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Malam ini malam ke-15 kita akan melaksanakan kunut di sholat tarawih. Yuk perkuat doa-doa kita, munajat kita kepada Allah. Nanti 10 hari terakhir sangat disunnahkan beriktikaf. Kita akan sama-sama menjalani proses itu. Allah mudahkan kita, sehatkan kita semua. Allah beri rezeki kita, Allah beri kekuatan kita untuk sampai akhir menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu minal barad wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa shaykhina wa ikhwanina wa akhawatina wa li jami'il mu'minina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا ليلة القدر في شهر هذا رمضان يا الله. اللهم ارزقنا حلاوة رمضان. اللهم ارزقنا حلاوة الصوم. اللهم ارزقنا حلاوة الصلاة السنة. اللهم ارزقنا حلاوة ليلة القدر. اللهم ارزقنا حلاوة عيد الفطر. اللهم اجعلنا من أهل رمضان. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الحديث ومن أهل التفسير ومن أهل جميع الخيرات ومن أهل الجنة إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من فتنة الفاتنين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزلزال والمهن والفتن عن بلادنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah alaihi wasallam.